Shalom, mau dipegang tangannya oleh Tuhan? Ya, bagaimana Tuhan bisa pegang kita kalau kita posisinya jauh dari Tuhan? Ya, bisa dipegang kalau kita dekat. Katakan amin. Saudara akan pegang anak saudara kalau nyebrang ya. Ini banyak mobil, bahaya, ya jalannya rame. Saudara akan tarik anak saudara mendekat, ya, supaya saudara bisa genggam, pegang dia erat-erat, melewati semua persoalan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tahu dalam dunia banyak bahaya, ya Tuhan akan menyertai. Tapi Tuhan ingin kita mendekat. Katakan yes. Jangan kita menjauh. Ya, kalau kita jauh Tuhan gak bisa pegang kita. Saudara-saudara, Mazmur 73, coba lihat. Ada ayatnya. Kita akan dipegang oleh Tuhan kalau kita mendekat. Tuhan mau pegang. Bahkan dia pegang kita dengan tangan kanannya. Yesus memegangku. Apa? Dengan tangan kananmu. Dia beri tangan yang baik buat kita. Tuhan gak pernah pakai tangan kiri untuk memegang kita. Yesaya 41, aku memegang kau dengan tangan kanan. Tuhan selalu memberi yang the best untuk kita. Dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, itulah gambaran dari Tuhan Yesus. Dibenci, dimusuhi, tapi menolong orang yang sedang dihadang oleh penyamun. Penyamun ini memukuli sehingga dalam keadaan setengah mati, sekarat dia ditinggal. Dikatakan di lukanya dibalut, disiram dengan, biasanya kalau ngobati luka dengan apa? Mana? Ada dokter, perawat di sini? Disiram dengan apa? Betadin, alkohol, berwater. Tapi dikatakan disiram dengan anggur. Dia selalu memberi yang premium buat kita. Bukan borwater, bukan. Anggur. Katakan, anggur. Berarti dia enggak memberi yang jelek. Ya. Waktu si korban ini dibawa bukan ke puskesmas, bukan ke klinik, tapi ke rumah penginapan di hotel berbintang 5. Tuhan kalau kasih kita yang terbaik, itu kita harus memberi Tuhan yang terbaik. Takkan pernah ku bawa, yang tahu nyanyi, selain yang terbaik. Kalau dia beri kita yang terbaik, seharusnya kita juga memberi dia yang terbaik. Yang setuju bilang amin. Ya, Tuhan gak bisa tolong kita kalau kita jauh. Tuhan bisa tolong kalau kita mendekat. Pak, apakah itu ada ayatnya? Ada yang tanya kemarin. Ada, saya bisa tunjukkan. Ya, kalau kita mau mendekat, Tuhan akan memegang kita. Coba Yakobus dulu. Ada satu perintah untuk mendekat. Ya, jangan kita mengikuti jalan Kain yang justru menjauh. Udah dapat grace, dapat hyper grace, kasih karunia yang berlebihan. Tuhan ampuni, Kain sadar dia akan menerima balasan dari perbuatannya membunuh si Habil adiknya. Tapi Tuhan bilang, aku akan menjamin kamu gak akan dibunuh oleh siapapun. Seharusnya Kain mendekat, lebih dekat lagi. Justru jalannya jauh. Sebab itu jangan mengikuti jalan Kain. Kata surat Yudas, ya, surat Yudas depan Wahyu. Jangan kita ikuti jalan ini, jalan menjauh dari Tuhan. Mau mendekat? Saya tahu saudara hari ini datang untuk mendekat dengan Tuhan. Tidak mendekat dengan siapapun, dengan pendeta, dengan siapapun, gak ada kepentingan dengan siapapun. Saudara hari ini datang karena saudara dan saya punya urusan dengan Tuhan. Yang setuju bilang tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Kita gak ada urusan dengan siapapun hari ini. Gak ada sekedar nagih arisan. Saya mau datang tuh ibu, biasanya datang jam 3 sore itu. Dia udah 3 bulan nunggak arisan. Ya, enggak. Saya yakin gak ada kepentingan.
Saya yakin saudara bukan debt collector yang sedang mencari siapa ini yang punya utang. Lama nggak bayar, enggak. Coba Yakobus 4 ayat yang ke-8. Sama-sama, 2, 3. Mendekatlah, belum semua. Mendekatlah, maka ini kerinduan Tuhan. Tuhan bilang, ayo nak, dekat nak sini. Seperti seorang ayah dan ibu ingin anaknya mendekat, dituruti semua keperluan, kepentingan, keinginannya. Anaknya udah dapat semuanya malah menjauh. Kecewa nggak sebagai orang tua? Nggak? Kecewa nggak? Waduh, opo iki, arek iki. Saya kalau bahasa saya gitu, saya suka tanya sama istri saya, opo iki arek iki? Ya, kenapa ini? Kenapa dia? Ada apa dengan dia? Saya udah baik loh sama dia. Udah sayang, cintanya luar biasa. Ya, kenapa? Memang inilah roh yang sedang bekerja di akhir zaman. 3 roh, roh Kain, roh Bileam, roh Korah. Peringatan buat kita yang sedang hidup di akhir dari akhir zaman. Kalau ngomong akhir zaman itu sejak zamannya Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Kerajaan sorga sudah dekat, itu udah akhir zaman. Tapi kita benar-benar berada di akhir dari akhir zaman. Katakan amin. Coba Yudas, hanya 1 fatsal ya, depan Wahyu. Kita baca ayat yang sama di situ, Yudas pasal 1. Ya, ada peringatan untuk tidak mengikuti jalan Kain, jalan Bileam, jalannya Korah. Ayat 11. Ayat 11. 2, 3. Celakalah mereka karena mereka mengikuti 1. Jalan menjauh dari Tuhan. Jalan Kain. Terus. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena seperti kok. Siapa 3 orang ini? Ini orang-orang hebat. Bukan orang sembarangan. Kain adalah anak dari Adam dan Hawa. Mantan orang sempurna. Bukankah dia hebat? Kita sering menyebut diri kita anak atau keturunan Adam. Kita padahal Adam aja gak kenal kita. Ya kan? Tapi Kain anaknya langsung. Berarti dia orang hebat sebenarnya. Siapa lagi? Bileam. Bileam adalah nabi yang sakti. Nabi yang omongannya itu kalau orang Jawa bilang cespleng. You know cespleng? Omongannya mandi. Mandi itu apa? Dia ngomong terjadi. Dia ngucapkan apa? Pasti. Ya, saudaraku, sebab itu dia diupah oleh Raja Balak, Raja Moab untuk mengutuki Israel. Dan setiap kali dia ingin mengutuki dari gunung, terkuberkat. Waduh, Raja Balak ngamuk. Kamu sudah tak kasih duit, gak ngutuki malah berkati. Aduh maaf Raja, gak bisa ini. Mulut saya ngomong terkuberkat. Sudah tahu gak? Anda dan saya gak bisa dikutuki orang. Engkau hanya bisa diberkati. Karena kita dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Amin. Siapa Korah? Korah ini ponakannya Nabi Musa. Korah ini bukan orang sembarangan. Ini bukan Korah-Korah. Kalau saya memang di rumah ini nggak ada pembantu, Bulani bersih-bersih, Timothy, Pastor Timothy juga. Saya bagian Korah-Korah. Cuci-cuci piring, cuci itu sudah kalau salaman. Pak Sam kok kasar ya. Iki tangan suka Korah-Korah. Tapi ini nama orang. Korah ini ponakannya Nabi yang hebat, yaitu Musa. Dia sendiri memberontak kepada omnya, yaitu Nabi Musa. 3 orang yang hebat. Tapi sayang, jalannya keliru, sudah. Hari ini saya berdoa jemaat GSJS semua mendekat kepada Tuhan. Dekat, ayo terus lebih dekat lagi. Sampai melekat dengan Tuhan. Katakan yes. Daud pernah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yes, daripadanya lah. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia
gunung batuku. Nyanyikan. Hanya di gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat pemain keyboard kita yang luar biasa. Mazmur 73 ayat 23. Kita akan dipegang oleh Yesus kalau kita mendekat. Ini ayatnya. Mazmur berapa tadi? 73 ayat 23. Jam ini harus khotbah semangat. Saudara harus dengar firman semangat. Kalau enggak bisa hilang. Saya juga bisa hilang nanti. Kalau enggak semangat. 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Mu-nya besar. Di dekat Tuhan. Engkau memegang tangan. Jalan untuk dipegang Tuhan harus mendekat. Kalau saudara tidak mau mendekat, saudara jangan harap Tuhan memegang tangan saudara. Tuhan sudah memanggil, ayo dekat-dekat nak sini. Ya, hanya anak-anak yang dekat dengan orang tua kalau mamanya masak dikirimin makanan, betul nggak? Pastor Timothy kalau Bulani masak nomor 1. Pastor Michael, Dr. Michael, saya di blok T, dia di blok O. Kalau Pastor Andrew jauh Jakarta, ya memang bisa di pixel ya. Itu bisa, cuma ya yang lebih dekat yang dapat duluan. Kalau saudara mendekat dengan Tuhan, Tuhan tinggal perintah, cut, kirim berkat. Loh, halo, cut. Siapa cut? Malaikat. Cut, apa? Iya, kirim berkat. Itu yang dekat saya, kirim mono itu. Siapa yang yakin hari ini berkat akan dikirimkan kepada saudara. Berkat akan mengejar saudara. Engkau gak perlu susah-susah ngejar berkat, amin. Kuncinya mendekat dengan Tuhan. Katakan amin. Tadi karena lagu itu saya tergerak untuk menyampaikan ini. Karena lagunya Yesus memegang ya tangan kita. Nah hari ini saya sharing tentang ini ya. Dunia sedang menantikan saat dimana anak-anak Allah dinyatakan. Ya, saya akan menyampaikan ini. Dunia sedang menunggu waktu. Menunggu apa? Ucapkan. Dunia menunggu apa? Saatnya anak-anak Allah dipromosikan. Halo, amin. Dunia sedang menunggu ini. Sadar enggak kita ini? Roma 8:19. Kita baca ya. Roma 8:19. 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah. Kita sadar enggak sih ini? Dunia ini nunggu kita loh. Ya. Maleakhi 3 ayat 18. Nabi Maleakhi berkata, Tuhan aku Tuhan ya, akan membuat perbedaan antara anak Allah dengan yang bukan anak Allah. Nah, multimedia kalau kamu telat kasihan jemaat. Enggak boleh ngelamun yang megang multimedia. Ya. Tuhan akan membuat perbedaan. Anak Allah dan bukan anak Allah kalau sama ya, untuk apa jadi anak Allah gitu loh. Kalau yang beribadah dengan yang tidak beribadah tidak ada perbedaan. Saya milih hari ini saya di rumah. Kalau melayani dan tidak melayani, sami mawon segorawon, sama saja. Untuk apa saya capek-capek melayani Tuhan? Saya yakin pasti ada perbedaan. Katakan yes. Ya, dunia sedang menunggu anak-anak Allah ditampilkan. Tadi jam 2 saya sudah sampaikan. Wahyu mencatat anak Allah seperti seorang perempuan yang ditinggikan di langit. Perempuan ini bajunya matahari. Bukan beli di Matahari Dep Store.
Katanya dunia makin panas karena matahari buka di mana-mana. Ya, sepatunya namanya bulan. Wah, lebih hebat dari sepatu Belly. Ya, Adidas, Adibas. Ya, Salvatore Ferragamo. Sepatunya bulan. Topinya bintang. Wah, keren. Ayo bilang keren. Ini saatnya anak-anak Allah akan dipromosikan. Coba baca ya. Pak Sam nih kok ngarang-ngarang sih, saya gak pernah tahu. Wahyu 12 ayat 1. Dia melihat ada satu promosi di langit, bukan di layar kaca, bukan di LED, di langit. 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan. Perempuan itu pasti gereja. Anak Allah sebagai mempelai perempuan. Kristus. Berselubungkan bajunya matahari. Dengan bulan, sepatunya bulan. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang. Di atas topinya ini bintang. Keren gak? Kalau saudara ngomong nggak keren itu kebacut, saudara. Pasti keren. Apa itu? Baju matahari. Itu adalah kasih dari Allah Bapa. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang bisa nyanyi. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Sepatunya itu bulan. Bulan itu apa? Bulan akan jadi darah. Bicara tentang pengorbanan anak Allah. Pengorbanan Yesus. Dia tumpahkan darahnya. Topinya itu bintang. Bintang adalah Roh Kudus. Jadi 3 oknum Allah, 3 Tritunggal akan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Dan ini sedang dinantikan, ditunggu oleh dunia ini, oleh semua makhluk. Tadi udah dibaca kan? Berarti kan bukan saya yang bikin-bikin kan, firman ini. Nah, hari ini pastikan saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Saudara anak Allah? Yakin? Memang kita ini lahir sebagai anak darah dan daging. Kita anak dari orang tua kita masing-masing ya. Saudara, papa saya bernama Tikno. Dulu saya waktu sekolah, teman-teman saya suka membuli. Kalau saya lewat, Tikno. Padahal sekarang Tikna itu jadi apa itu yang pakai remote itu. Ya, itu namanya Tikno. Ya, saudara-saudara, kita anak dari orang tua kita masing-masing, ayah dan ibu. Ini yang pertama, anak darah dan daging. Situ saya dalam linknya YouTube saya beri anak darah dan daging. Setelah kita besar, kita berbuat dosa. Kita direbut oleh iblis. Kita jadi anak iblis. Kita jadi anak setan. Di link YouTube ada anak setan. Ada yang bilang, siapa yang khotbah? Ya, ada yang tanya, Pak Sam, anak darah daging. Anak setan kita. Ya. Saudara-saudara, Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblis adalah bapakmu. Waduh. Jadi bapak ada 2. Bapak iblis atau setan dan bapak Allah di dalam sorga. Allah bapak. Halo, amin. Semoga kita bukan anaknya bapak iblis. Bukan. Semua anaknya bapak di sorga. Bapakku yang di surga. Masih ingat lagu itu? Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan sayang, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali
dengan kekuatan sayapnya. Sudah lupa? Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah atas hidupku. Sudah mungkin tanya lagu apa itu? Itu dulu lagu ngetop itu. Aku mengandalkan Engkau. Halo, amin. Bapakku yang di sorga. Yakin saudara anak Bapak di sorga? Kapan kita bisa jadi anak setan? Ada orang yang ke gereja tapi dia anak setan. Bahkan sudah melayani Tuhan, tapi dia anak iblis. Kapan? Satu, kalau dia suka berdusta. Ada dua. Satu, dua, dia hidup dalam kebencian. Karena orang yang membenci itu sama dengan pembunuh. Bapakmu adalah pembunuh sejak mulanya. Wah, jadi untuk jadi anak setan gak perlu 10 dosa. Zina, mabuk, judi. Enggak. Satu, engkau dusta. Dua, engkau benci. Engkau benci mertuamu, engkau udah anak iblis. Engkau benci iparmu, engkau benci, mungkin benci Pak Sam. Ada yang benci Pak Sam. Ada, enggak, pura-pura enggak ada. Ada yang benci Pak Sam enggak? Enggak ada ya, semua sayang Pak Sam ya. Loh kok diem? Benci enggak, sayang enggak, ini apa ini? Bingung. Ya harus ada benci saya bersyukur, saya malah panjang umur. Ya kan? Dikatakan kalau semua memuji kamu nabi palsu. Ada orang mencela kamu, ya itu kamu nabi yang benar. Gitu ya. Jadi saya bersyukur untuk semua yang terjadi. Amin. Nah, saudaraku, dusta dan benci cukup menjadikan kita direbut oleh setan menjadi anaknya. Coba baca dulu 1 Yohanes ya. Pak, masa sih benci itu pembunuh? Ini loh ayatnya, 1 Yohanes 3. 1 Yohanes pasal 3. Sebab itu ayo, ada yang benci teman seiman di gereja, aku benci sama itu, aku benci. Ojo, wis tah. Lubuk gitu. Ini bahasa di wong kembang Jepun. Lubuk gitu. Ya. Yakobus pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. 2 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Cukup. Ya. Coba Yohanes 8:44. Saya tunjukkan. Pak, jadi anak iblis dosa apa saja? 2 cukup. Enggak lebih dari 2. Engkau sudah jadi anaknya setan. Ya, bujuan, bencian, wah, iblis jadi bapakmu. Ayat 44, 2 3. Iblislah yang semangat supaya enggak ngantuk. Iki rawan iki, ono sing liar-liar. Aku ya tuh liar-liar iki, Saudara. Ayo, podo semangat ya. Firman ini supaya masuk. Yohanes 4:40, Yohanes 8:44, 2 3. Iblislah dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi benci itu pembunuh. Jadi kalau kita benci, kita anaknya iblis. Jelas kan? Dan tidak hidup dalam, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, nah ini, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi kalau ada yang gak senang, mulai gak senang sama si A si B, selesaikan. Kalau gak senang dilanjutkan, engkau bisa benci nanti. Dan saat itu engkau direbut setan. Engkau jadi anaknya setan. Saya berharap hari ini
kita koreksi ya. Firman ini kayak cermin loh. Kita sedang ngaca. Waduh, iya kotor ini. Cemot mari makan donat. Elek. Ya, ngaca lagi. Bedake ketebelan. Ya. Lagi ngaca. Loh, lipstiknya kok digusi. Saya kadang-kadang lihat ibu-ibu ada yang saking semangatnya lipstik tuh gigi-gigi di lipstiknya semua. Aduh, kayak wampir saudara. Hampir ngisep darah gitu. Gigi-giginya merah semua. Kita ini kalau dengar firman itu bisa lihat, waduh saya kurang. Aduh saya salah. Aduh saya gak benar gitu ya. Nah, sejak kita percaya Tuhan Yesus, bertobat dan dibaptis, bersyukur hari ini GSJS membaptis 19 orang. Ya, betul ya Pak Obed? Tadi saya tanya ibu ketemu 19 yang dibaptis. Kita percaya bertobat, kita lepas dari tangan iblis. Dan kita sekarang pindah menjadi milik Tuhan. Kita ada di tangan Tuhan. Harus lepas dulu dari anaknya iblis, baru bisa jadi anaknya Tuhan. Kalau masih anaknya orang, saya akui anak saya, dia marah. Hei, iki anakku iki. Kok kamu akui anakmu? Tapi kalau dia udah lepas dari anaknya orang tersebut, saya bisa proses, dia jadi anak saya. Kau angkatku jadi anaknya. Nyanyi. Beri damai di dalam hidupku bagi dia. Bagi dia pujianku, hanya dia segalanya bagiku. Amin. Ini yang namanya proses adopsi. Apa saudara? Kita diadopsi. Jadi anaknya Tuhan. Yakin saudara anak Tuhan? Pastikan itu. Saya sudah jadi anaknya Tuhan. Dulu ada lagu lama ya. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, hei, anak Allah, hei, 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 anak Allah. Saudara ini anak Allah. Yesus juga anak Allah. Amin. Kita anak Allah. Bener ya? Yohanes 1 ayat 12. Kita baca dulu ya. Yohanes 1 ayat 12-13. Tadi pagi Bu Jacqueline bagus banget. Bisa lihat di YouTube ya. Yang jam 10. Nanti jam 5 ini ada pendeta Joshua Supit. Minggu depan ini yang ditunggu-tunggu. Ada Bapak Daud Tony. Oh, Daud Tony ini penggemar wakil loh sudah. Mau nanya no ke saya, aduh, Pak kapan Daud Tony? Pak kapan Daud Tony? Ya, saya tanya kenapa? Minta didoakan. Nggak usah nunggu Daud Tony. Tak panggilkan Andreas Tony. Ini Andreas Tony. Sakti juga ini. Oh, ya Pak Andreas yo. Tangking Pak Andreas saya tanemi berlari langsung. Ya, di depan ada perjamuan. Nggak terasa kita udah setengah tahun. Besok tanggal 1 Juli, bulan baru. Ya, Tuhan sudah pegang tangan kita 6 bulan. Tuhan akan melanjutkan sampai pada akhir tahun ini. Setengah yang sisa, Tuhan tetap akan pegang tangan saudara dan saya. Amin. Tuhan gak lepaskan kita. Asal syaratnya apa tadi? Mendekat. Jangan menjauh. Udah dapat kasih karunia, jangan seperti Kain. Malah jauh dari Tuhan. Jangan. Ya, mendekatlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ayo kita baca. Ya, di satu ayat Yohanes 1 ayat 12. Sudah? 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang
percaya dalam namanya. 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan, ya memang kita dulu anaknya darah dan daging, anaknya papa dan mama. Ya, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saya akan tutup. Sebagai anak Allah kita punya 3 kewajiban. Saya akan berikan garis besarnya ya. Karena waktu nggak bisa kalau saya terangkan satu persatu. Kita sebagai anak jangan menuntut hak. Kalau menuntut hak kita akan jadi anak terhilang. Dia berkata kepada papanya, aku minta harta warisan yang menjadi hakku. Ketika seorang anak menuntut hak, dia sudah terhilang sebenarnya. Ya, saudara-saudaraku, hak kita gak usah kita minta. Hak kita dijamin oleh Tuhan. Tugas kita hanya melakukan kewajiban aja. Ya, saudara. Kalau hak saudara diambil, hak saudara dirampas, ya serahkan. Ya, Yesaya 49 ayat 4. Dikatakan hakku terjamin pada Allah. Coba baca ya. Apa yang hilang nanti akan Tuhan kembalikan. Ada jaminan. Katakan amin. Saudara nabung di bank itu ada tulisan bank ini dijamin oleh LPS. Lembaga penjamin simpanan. Ya, pasti aman. Pokoknya ada batasannya memang. Mungkin sekarang 5M. Dijamin, dikembalikan. Kalau di atas itu mungkin enggak ya. Jamin. Tuhan jamin kita itu enggak ada batasnya. 5M aja ya. Tuhan kembalikan semuanya. Upah-upahmu yang ditahan, upahnya orang Israel yang ditahan selama kerja di Mesir, dikembalikan waktu mereka akan keluar. Sehingga ketika apapun yang mereka minta kepada orang Mesir, dikasih, diberikan. Itu bukan hipnotis, itu bukan ngerampok. Enggak. Tuhan gak pernah ajar kita hipnotis orang. Ya, tapi ini adalah hak yang dijamin oleh Tuhan. Kon gak pernah bayari pembantumu, iki saiki wayane, ayo bayar. Semua dikasihkan. Yesaya 49 ayat 4, 2, 3. Tetapi aku berkata, sama-sama aku telah bersusah-susah dengan percuma. Dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, belum semua. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Mana tepuk tangannya untuk Tuhan? Engkau dijamin loh. Saya juga dijamin. Hak saya gak dikasih gak apa-apa. Nanti Tuhan yang bayar. Kok gak ada amin? Aku dipinjam orang gak dibalik no gak apa-apa. Nanti sing balik no siapa? Tuhan. Hakku terjamin kepada Tuhan. Katakan amin. Wis makanya saya ini kerja aja wis. Wis gak usah mikiri hak. Katakan amin. 3 kewajiban. 1, kewajiban sebagai anak Allah adalah hidup dalam kebenaran. Ya, sebagai anak Allah harus hidup dalam apa? Ya, bukan hanya benar tidak berbuat dosa. Tapi sebenarnya kebenaran ini juga berarti hidup tanpa kekhawatiran. Karena ada ayat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di bawahnya ada tulisan, jangan khawatir hari esok. Hari esok punya kekhawatirannya sendiri. Kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini bro. Ya ses, cukup hari ini. Gak usah dipikir yang hari esok. Nanti saya bahas lain kesempatan ya. Yang kedua, yang namanya anak Allah punya kewajiban untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu kewajiban sebagai anak. Berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, dulu ada lagu itu. Aba, Bapa.
Lupa saya, lupa. Cuma ya itu, yang ingat itu, belajar sama yang ingat-ingat. Saya lupa. Ya Aba, ya Aba, bukan Abab. Aba kok tambah ya Abab. Aba. Ya Aba, ya Bapa. Ya itu namanya Tuhan. Sudah tahu nggak? Ya itu namanya Tuhan. Coba Wahyu 1 ayat 8 ya. Terjemahan kita ditulis akulah Alfa dan, dalam terjemahan lama ditulis akulah Alif dan Ya. Bahasa Arab. Ada? Ditampilkan yang tadi jam-jam sebelumnya. Ada ya. Wahyu 3 ayat 10 coba. Oh ya, ini langsung terjemahan lama. Kalau kita kan terjemahan baru. Bukan perjanjian lama, perjanjian baru, bukan. Terjemahan. Ada terjemahan King James, ada terjemahan NIV, New International. Ini terjemahan lama. Dikatakan, baca sama-sama. Aku inilah Alif dan Ya. Ini bahasa Arab. Alif, Alfa. Ya. Omega itu Ya. Jadi Ya Aba, Ya Bapa. Nanti saya terangkan. Ini panjang kalau bahas Alfa. Berseru Ya Bapa, Ya Aba. Siapa orang yang berseru Ya? Orang yang sudah mengalami panggilan Tuhan. Dia bilang Ya. Musa, Musa. Ya Tuhan. Ya. Dengar dia panggil nama saya. Katakan. Dengar dia panggil namamu. Yes. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Yes. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dan yang ketiga, kewajiban sebagai anak adalah menyinarkan. Apa sama-sama? Kasih matahari. Ini kewajiban kita. Udah jangan nuntut hak, udah jangan minta hak. Hak kita itu ada di tangan Tuhan, pasti dikasih. Ada waktunya, akan dikembalikan kepada kita. Sekarang kita jalankan saja kewajiban kita. Menyinarkan kasih matahari. Pemain musik singer boleh naik. Tuhan menyinarkan matahari kepada orang baik, juga kepada orang jahat. Kalau kamu hanya baik kepada orang baik, apa bedanya? Tapi kalau kamu bisa baik kepada orang jahat, kepada kamu, engkau adalah anak Bapa di surga. Sampai kita mengalami kesempurnaan. Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Tepuk tangan buat Bapak kita.